Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun kalian dengar ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar PPKN lagi di semester yang baru dan tentunya masih dalam keadaan online. Tapi semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan semoga nilainya lebih bagus dari semester kemarin. Oke, kita langsung mulai saja. Simak penjelasan dari Ibu berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Apa sih faktor penyebab keberagaman itu? Faktor penyebab keberagaman itu adalah posisi Indonesia yang sangat strategis yang mendorong terbentuknya perbedaan budaya yang membentuk perilaku sosial, sistem nilai, pandangan hidup, dan sistem kepercayaan. Nah, menurut Badan Statistik, pada tahun 2010, Indonesia itu terdapat 1.128 suku bangsa. Nah, setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keberagaman lainnya dari bangsa Indonesia adalah agama dan kepercayaan. Oke, selanjutnya ada latar belakang sejarah. Dalam perjalanan sejarah menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau wilayah Cina bagian selatan. Sebelum tiba di Nusantara, mereka berhenti di berbagai tempat dan menetap dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin hingga beberapa generasi. Nah, selama bermukim di tempat-tempat tersebut, mereka melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Mereka mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan-keterampilan khusus. Nah, dengan perbedaan pengalaman dan pengetahuan, maka dari itu menyebabkan timbulnya perbedaan suku dengan budaya yang beraneka ragam di Indonesia. Selanjutnya ada keberagaman suku dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Suku bangsa merupakan sekumpulan masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang sama. Ada sekitar 300 kelompok suku bangsa di Indonesia. Berbagai suku bangsa tersebut mendiami pulau di seluruh Indonesia. Menurut catatan, di Indonesia terdapat 17.508 pulau. Sebanyak 11.808 pulau atau sekitar 67% belum diketahui namanya. Jadi yang dikenal namanya itu baru ada 33% atau sekitar 5.700 pulau. Pulau-pulau di Indonesia itu dihuni oleh beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kehidupan yang beragam, mulai dari yang masih primitif hingga modern. Penyebab perbedaan kehidupan tersebut dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Oke, kalian bisa lihat di LKS kalian semua halaman 5 sampai dengan halaman 7. Selanjutnya itu ada keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia. Ras itu apa sih? Ras itu adalah suatu kelompok atau golongan bangsa untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri-ciri yang tampak dari luar, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Selanjutnya ada macam-macam ras. Yang pertama itu bangsa Australoid dan bangsa Wedoid, yaitu penduduk pertama Asia Tenggara. Sisa suku bangsa Australoid yaitu suku Panay di Provinsi Riau, orang Senoi di Malaysia, sedangkan sisa suku bangsa Wedoid terdapat di Pulau Enggano, Mentawai, Sri Lanka, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur, Timor Leste, dan India Selatan. Selanjutnya ada bangsa Negrito, yaitu bangsa kedua yang datang ke Asia Tenggara.
Keturunan bangsa ini yaitu bangsa Aets Negrito di negara Filipina, Semang di Kedah dan Perak negara Malaysia, suku Pangan di Kelantan, dan suku Kubu di Sumatera. Yang ketiga ada bangsa Melanesia atau Indochina Utara yang datang pada tahap ketiga. Bangsa ini menyebar di Indonesia Timur dan sebagian Filipina Selatan, terutama di Pasifik Selatan, dan menetap di sana. Yang terakhir itu ada bangsa Austronesia, yaitu bangsa yang datang pada tahap perpindahan terakhir yang membentuk bangsa Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, ini gambar-gambar ras Negroid, ras Australoid, dan ras Austronesia serta Melanesia. Selanjutnya ada keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara yang memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk beragama. Apalagi sejak pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, penduduk Indonesia mendapatkan kebebasan beragama yang diyakininya, asal dengan syarat tidak boleh menistakan agama lainnya, harus menguatkan sikap toleransi, membina kerukunan, saling gotong royong, dan menghargai. Nah, jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang terakhir ada keberagaman gender dalam masyarakat Indonesia. Gender itu merupakan sekumpulan ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin individu atau seseorang dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. Sekian penjelasan materi dari Ibu yang singkat ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Hari ini tidak ada tugas. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.